Oke, jadi gambar ini secara prinsip sudah oke, sudah bisa digunakan untuk membuat objek 3 dimensi. Tapi desainnya sendiri masih masih standar ya. Artinya bentuk-bentuknya masih bentuk-bentuk tegak lurus, terus segitiga, masih bentuk-bentuk yang belum rumit. Bentuk rumit itu kalau misalnya dia banyak lengkung ya, banyak main curve, banyak main bidang-bidang yang tidak tegak lurus. Nah, titiknya itu pertemuan itu bisa X-nya 2, Z-nya 0,3, Y-nya 0,5 misalnya. Nah, kita menggunakan software arsitektur 3D itu dalam hal pertama adalah kita bisa mendapatkan bentuk 3D secara real, secara nyata. Jadi bukan hanya di kepala, tapi kita wujudkan dalam bentuk gambar, dalam objek 3 dimensi yang nanti bisa kita modifikasi, kita bisa putar, kita bisa atur, kita bisa sesuaikan ya. Yang kedua, setelah kita bisa mendapatkan objek 3 dimensinya, kita mudah untuk menyajikannya dalam bentuk penyajian gambar yang layak. Dalam artian nantinya itu banyak lawan bicara kamu, lawan diskusi kamu tentang desain itu bukan orang yang pertama mungkin dia tidak memahami prinsip-prinsip 3 dimensi. Prinsip ruang itu nggak ngerti. Jadi kalau untuk menghayalkan misalnya ruang tamu seukuran 3x3 itu tidak kebayang. Anda harus membuat 3D-nya, Anda harus buat gambaran perspektifnya atau buat gambaran interiornya untuk mendapat bahwa ruang 3x3 dengan tinggi plafon 3 meter itu seperti apa sih menurutnya? Kalau kita di dalamnya seperti apa? Jadi pertama Anda bisa mengkonstruksikan bentuk 3 dimensi dalam gambar. Kedua, Anda bisa membahasnya, mendiskusikan dengan orang lain mengenai apa yang Anda inginkan atau apa yang ada dalam kepala Anda. Jadi konstruksi 3D itu menjadi perlu diwujudkan untuk tadi kita bisa berkomunikasi dengan orang lain untuk mendapatkan desain yang kita inginkan atau desain yang kita sama-sama sepakati dengan orang lain, dalam ini kliennya. Ya. Ini ada gambar 3D, terus ada lagi yang gambarnya saya udah buka lagi. Gambar ini juga secara prinsip 3 dimensi itu sudah bisa dibahas atau digunakan ya. Tapi ini sangatlah dasar, sangatlah minim. Jadi kalau untuk membuatnya menjadi lebih realistis, mungkin nanti Anda harus terapkan render. Nanti kita di akhir-akhir nanti kita baca render ya. Kemudian Anda harus bedakan mana atap, mana yang lantai dengan warna yang berbeda-beda. Ini saya duga ini masih pakai AutoCAD ini ya. Karena warna-warna saya warna AutoCAD tuh. Dinding kaca atau misalnya ini warna kuning itu beda material misalnya. Nah, untuk mendapatkan bentuk akhir draft seperti ini bisa ubah-ubah bentuknya, masih atapnya masih berganti, masih boleh, masih mungkin atap datar atau atapnya jadi dua atap pelana atau jadi satu atap besar, itu boleh. Itu dalam satu cara untuk mendapatkan bentuk dan modifikasinya, bentuk minimal seperti ini bisa digunakan. Tapi nantinya kalau untuk keperluan presentasi, setelah bentuk ini disetujui, itu ada lagi tahap namanya untuk rendering atau
finishing ya, final, yang mulai meletakkan material secara tepat dan pencahayaan yang benar. Jadi kalau misalnya lantai yang finishingnya rumput dengan lantai yang finishingnya keramik, yang nggak sama dong ininya kebetulan cahayanya, yang kena air dan yang kena metal itu nggak sama kebetulannya. Jadi mengingatkan bahwa untuk desain, untuk mencari bentuk, gambar 3D yang minimal seperti ini bisa digunakan. Tapi tentu saja kalau untuk presentasi, gambar seperti ini nggak cukup. Malah ini terlalu minimum, ya, terlalu mendasar. Oke. Ya, di awal kita kan sudah belajar nih sebenarnya prinsip-prinsip gambar-gambar pena tanpa potongan ya. Menggunakan komputer itu adalah kita tahu ada beda garis tebal tipis ya. Yang tebal itu lebih dekat ke material yang berbeda, yang tipis lebih jauh ya. Atau seperti ini ya, gambar potongan ya. Ini walaupun dia belum banyak ukuran-ukurannya, tapi kita sudah tahu nih beda itu. Ada tebal tipis garis ya, terus ada garis putus-putus. Nah, ini digunakan pada waktu Anda menggambar denah tanpa potongan. Bahwa yang garis tebal itu berarti dia terpotong. Garis tebal itu di garis tipis itu berarti dia beda ketebalan dinding, beda materialnya mungkin. Karena itu beda ketebalannya. Terus garis putus-putus tuh ada benda di atasnya ya, garis furniture dia lebih tipis dibanding garis dinding. Jadi nggak satu garis, nggak satu one liner, satu ketebalan. Gunakan warna-warna untuk membedakan garis-garis itu. Nanti warna itulah yang Anda gunakan cetak pakai ketebalan garis yang berbeda. Warna merah tebal garisnya itu 0,1, warna kuning tebal garisnya 0,2, warna biru tebal garisnya 0,3. Begitu dicetak, nanti beda tuh tiap warna sesuai dengan ketebalan garisnya. Jadi gunakan itu semua untuk mencetak gambar ya. Saya selalu minta untuk dikirim dalam bentuk PDF. Jadi betul PDF itu bukannya ada atau dalam bentuk JPG ya. Itu bukannya Anda screenshot gambarnya atau Anda foto pakai kamera, pakai HP gambar monitornya, bukan itu. Tapi filenya Anda save, Anda simpan sebagai file JPEG, PNG atau PDF, pakai perintah print atau plot ya, seperti itu. Nanti kelihatan tebal tipis garis itu. Seperti ini ya. Lihat nih, tebal tipis garis jadi penting. Keterangan gambar, keterangan ukuran, ya. Nih, walaupun dia cuma ini, tapi kita tahu nih, tebal tipis garis itu pengaruh. Walaupun gambar sederhana, tebal tipis garis, keterangan ukuran. Bedanya gambar kita dengan gambar non teknik itu adalah kita ada ukuran, karena itu akan digunakan untuk dibangun. Semua gambar yang ada ukurannya, itu bukan gambar teknis namanya. Itu lukisan, gitu, pemandangan saja. Tapi kalau kita gambar teknis, ada ukurannya atau ada skalanya, ada patokannya, karena itu nanti akan dibuat. Kan saya sering kali bilang bahwa yang namanya gambar arsitektur itu bukan ukurannya bikin gambar bagus, tapi bikin gambar dibangun nantinya. Ya. Gambar ini tebal tipis garis, bedakan kalau warna ini juga sebenarnya masih agak kurang bagus ya, karena tebal garis antara keramik dengan tebal garis teks itu sama-sama tebal ini. Nah ini misalnya, ini gambar-gambar untuk keperluan gambar ukur, gambar bangun konstruksi ya.
seperti ini misalnya. Gambarnya nggak cantik gambarnya, tapi informatif ukuran itu karena nanti akan bangun. Ini misalnya. Gambarnya buat gambar seperti ini. Jadi gambar untuk penyajian, untuk gambar skematik bisa ini. Bedanya seperti ini. Gambar rendringnya di atas, gambar masanya kemudian di bawah. Kalau sebenarnya ini adalah dua ini yang sama ya. Dari gambar yang sama. Seperti ini ya. Prinsipnya adalah kita menjadikan gambar itu untuk kemudahan dalam memahami apa ide desain kita. Itu tujuannya. Jadi yang kita bilang modeling arsitektur itu bahwa kita menggunakan gambar digital, kemudian kita modifikasi, untuk kita jadikan itu sebagai materi untuk dibahas dan didiskusikan. Jadi ini bukan produk akhir, ini adalah produk untuk dibahas, untuk didiskusikan ya. Berikutnya dari gambar-gambar yang dikirimkan itu ada masih banyak yang masih sangat minimal ya, karenanya perlu untuk digambar lebih detail atau diperbaiki lagi cara penggambarannya. Oke, saya akan ini misal ya. Ini ada gambar. Ini untuk keperluan sebenarnya ini gambar masjid. Tapi masih sangat rough, desainnya masih sangat kasar. Ini saya pakai 3D. Tapi saya juga bikin gambar ini pakai AutoCAD. Jadi nanti seringkali bahwa kita akan bertukar software untuk mengerjakan satu proyek karena kemudahannya, karena kemudahan. Oke. Ini saya ambil ilustrasi aja ya. Jadi misalnya ini saya buat ya. Ini objeknya sama, tapi saya buat dalam AutoCAD, kemudian saya ekspor ke dalam SketchUp. Ini yang kemarin ya, saya kasih lihat. Ini filenya. Saya punya draft tampak seperti ini. Draft tampak seperti ini. Saya punya draft dena atap sama fondasi seperti ini. Saya punya patokan misalnya untuk saf karena dia ruang sholat karena dia masjid. Saya butuh minimal dia
40 untuk masjid, 40 kapasitasnya. Ini ada 5 kali 10, ini 50. Total ini ada sekitar 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kali 14, 98. Saya punya patokan minimal desain saya itu bisa menampung 50 orang dan maksimum bisa sampai 98. Karena apa? Karena lahannya kecil. Jadi kita di sini sambil kita mendesain, kita menggunakan komputer sebagai alat bantu desain. Kalau Anda lihat gambar ini atau perubahan-perubahan gambar ini nanti akan saya cetak ke sini. Ini ke kisuk sini. Semua gambar tadi, perubahan gambar apapun itu akan langsung dicetak jadi seperti ini. Jadi ada gambar denahnya, ada gambar denah fondasi, ada gambar tampak dan atap, dan ada gambar tampak 3D-nya, tampak 3D. Ini tampak dari depan ya. Pakai apa? Pakai perspektif dan tampak menggunakan tampak terukur seperti ini. Perubahan apapun terjadi di model space itu akan terefleksi di hyperspace ini. Misal di model space ini, saya ambil, saya nggak mau pakai menara misalnya, saya buang menara ini, hilang menaranya. Otomatis di gambar saya nanti, di semua gambar saya, ini menaranya nggak ada, hilang menaranya. Kalau saya nyalakan menaranya misalnya, saya nyalakan menaranya, terus saya hidupkan menaranya, menara. Kalau 3D mm, 3D mm. Ini nggak ada menara ya, Anda lihat gambar ini. Gambar ini nggak ada menara nih. Kalau saya nyalain menaranya, semua yang ada menaranya akan muncul menaranya. Baik itu di gambar ini maupun di gambar ini. Saya buang menaranya. Hilang. Di semua gambar. Kenapa? Karena semua objek yang ada di model space akan bertaruh di paper space. Begitu saya akan cetak, saya langsung bisa cetak 6 gambar, 8 gambar ini dalam waktu yang bersamaan. Ini contohnya ya. Jadi semua gambar itu saya sudah buatkan apa? Saya sudah buatkan alternatifnya. Saya sudah buatkan ini ya. Jadi semua gambar, semua itu saya sudah buatkan ini. Saya sudah punya gambar ini, gambar segmen, gambar tampak atap, terus gambar ininya, gambar alternatif 1. Saya punya alternatif 2 seperti ini. Jadi kalau nanti desainnya yang ini nggak disukain, saya ubah yang ini, kotak alternatif ya. Ini sama nih.
cuma beda masanya aja. Karena saya masih dalam mencari bentuk yang kira-kira sesuai. Atau ini atap biasa, atap datar, ini atapnya atap bekuang. Jadi saya sudah punya 3 desain alternatif. 1, 2, 3. Saya punya lagi yang 4. Saya punya lagi ya 5. Jadi saya punya 5 desain alternatif yang bisa saya buat dengan cepat kalau itu diperlukan untuk diganti. Tapi saya punya satu kesamaan apa? Denahnya ini tampaknya dia. Ini tampak 1. Berarti ini dapat 1 nih. Ini tampak 2. Kayak beda ya. Tampak 1-nya tadi atapnya lurus, jendelanya lengkung. Yang kedua, atapnya atap bawang, pakai menara. Jendelanya hampir sama, cuma dia lebih tinggi. Yang ketiga, seperti ini. Lebih pendek, atapnya lebih pendek. Ini yang keempat, lebih tinggi lagi. Ini sama yang ini hampir sama. Atap yang 2 tumpuk ini dengan atapnya yang ini hampir sama nih. Hanya beda bagian kepalanya saja, bagian mahkotanya saja. Nah, mengapa kita perlu banyak alternatif ini ya? Karena kita belum tahu maunya si klien seperti apa. Dia mau cari desain seperti apa. Kita mencari-cari tahu, oh mungkin dia suka gaya ini, gaya itu. Atau kita punya referensi misalnya. Masjid yang ada di sekitar lokasi itu kira-kira yang mana saja masjidnya. Maka kita buatkan ada banyak alternatif untuk mengetahui kira-kira nanti desain mana yang akan digunakan. Sementara desain yang belum akan digunakan, kita punya banyak sekali ininya rumusan bentuk mana yang akan dijadikan bentuk final. Nah, cuma ada satu yang kita pegang yang nggak berubah. Apa? Denahnya. Ini nggak berubah nih. Denah utamanya dengan bentuk segi 4 atau 7 sangkar, terus dengan punya teras berbentuk L. Di semua bentuk ini, ya, ininya sama, denahnya sama. Denahnya sama. Denahnya sama. Bentuknya ini kayak bentuknya yang ini ya lebih pendek ya, atau bentuknya yang ini lebih tinggi lagi, itu ininya sama, pokoknya sama. Yang Anda gunakan itu cuma 1 file. Anda tidak bikin 5 file. Untuk 5 alternatif desain ini, Anda tidak bikin 5 file. Anda cukup bikin 1 file, hanya saja file tersebut punya banyak alternatif desain. Ini, file ini adalah sumber semua file yang tadi. Jadi kalau masing-masing 5 alternatif itu ada 9 gambar, berarti saya bisa cetak 5 kali 9, 45 gambar dengan kombinasi desain yang berbeda. Kalau mau lihat dari mana, ini deh. Saya punya
ada yang B, ada yang C, terus ada yang standar. Standar itu yang saya nggak pakai. Yang dia akan selalu ada di semua file. Kalau saya nyalain ya, saya nyalain misalnya. Ini yang utama ya, yang utama. Saya buang semua ini. Saya hilangkan. Ya. Saya hilangkan atapnya, saya nggak pakai atap. Saya nggak pakai dinding. Dinding. 3DG saya nggak pakai. Saya nggak pakai jendela. Nih, hilang. Bangunan ini hanya sekedar kolom-kolom dan teras. Ingat tadi bawah, denanya nggak berubah. Ada bagian dalam yang isinya 50 dan lagi bagian teras isinya tuh sekitar 20-an. Saya masukkan file baru saya ini, yang B1. B1 ini adalah account yang berikutnya. B1, B1A. Udah. Ini bangunannya. Atapnya berubah, bangunannya berubah, desainnya berubah. Tapi hanya dari tampilan bentuk saja. Ini ada apanya? Saya buang. Nah, saya rubah lagi nih. Ternyata filenya nggak suka. Saya hapus, saya buang nih, yang B tadi. B saya hapus, B saya hapus. B itu alternatif B. Saya nyalakan yang C. 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 Jadi gini. Atapnya. Ini saya masih pakai 3DG sama DG2. Nah, bangunan. Jadi bangunan itu bisa banyak alternatifnya, bisa kita rubah-rubah alternatifnya, karena kita bermain di 3 dimensi. 3 dimensi itu, dalam hal ini saya menggunakan AutoCAD. Tapi, nah gambar AutoCAD ini kan agak kaku, agak apa ya, agak susah untuk mengetahui bagaimana bentuk interiornya, saya harus zoom in, zoom out, kurang fleksibel, kurang mudah untuk digunakan. Makanya saya menggunakan SketchUp. Saya pakai SketchUp. Ini saya pakai. Karena saya mudah untuk bermanuver nih. Ini bentuknya hampir sama dengan yang tadi. Tapi dengan penambahan, misalnya saya buat ada terasnya, ada 3. Kalau kita terasnya mau di sini. Dan saya bisa masuk ke dalam ruangannya untuk lihat interiornya. Nah, ruangannya. Yang ini kalau saya lakukan di AutoCAD agak terbatas. Saya bisa lihat ruangannya. Atau bahkan saya bisa lakukan yang namanya pemotongan pakai action pen. Saya pengen potong ini. Potong. Untuk tahu kira-kira gimana ininya, ruangannya. Oh, ternyata ruangan cukup lebar nih. Karena saya nggak ingin misalnya ruang sholatnya itu terhalang oleh
terhalang oleh tiang misalnya. Jadi saya maunya tiangnya bebas. Ini saya bisa lakukan di AutoCAD. Buat ini lebih gampang saya lakukan ini di dalam SketchUp. Di AutoCAD bisa nggak? Bisa juga. Di AutoCAD versi baru juga bisa, sudah ada fungsi ini. Tapi karena apa? Saya bilang kemarin, makin tinggi versinya, makin tinggi pula spesifikasi komputer untuk menjalankannya. Jadi yang saya gunakan ini hanya ini SketchUp 14 sama AutoCAD 2007. Di komputer yang satu lagi saya cuma pakai SketchUp harus SketchUp 8. Ini ada bisa rubah, ada dorong, ada tarik ya, ada sesuaikan dengan ini ada ruang mihrabnya, ruang kamarnya. Ini bisa ada cetak, ada tidak bisa ada print. Tuh. Terus, plane. Potong. Kelihatan. Jadi bisa Anda atur mau yang mana yang mau dikerjakan. Kelihatan periode seperti apa. Dan ini bisa dicetak, print, digunakan sebagai mau jadi apa filenya, mau PDF, mau jadi file JPEG juga bisa. Sama seperti kalau Anda mau mencetak gambar untuk AutoCAD. Jadi jangan gambar layarnya yang difoto, jangan ini yang kamu foto, ya. Tapi Anda save sebagai file, sebagai perintah print atau plot. Kemudian ini kalau di AutoCAD, sorry, saya bilang dulu. Jadi objeknya sama sebenarnya, gambarnya sama. Tapi karena desainnya berubah banyak, jadi yang detailnya juga berubah. Saya ubah yang C, bukan C. Dari yang C. Kalau Anda lihat di ininya sudah berubah, sudah sesuai dengan ini. Ya, Anda lihat gambar ini berkaitan. Ya. Gambar bangunan ini dalam site, ini bangunannya dalam zona. Ini yang membuat dia atau menjadikan AutoCAD itu menggambar secara manual, tapi menggunakan alat komputer. Kenapa manual? Ya, karena masing-masing benda itu terpisah-pisah. Dindingnya Anda bikin sendiri, garis dinding. Fondasi Anda bikin garis sendiri fondasi. Begitu Anda mau bikin 3D-nya, Anda bikin sendiri di sini. Nyambung ya. Atau Anda bikin tablet sendiri di sini. Nah, kalau di BIM, ini enggak. Cuma satu objek aja ada bekerja. Anda bikinnya langsung 3D.
Anda bikin langsung 3D, dinding langsung jadi dinding. Begitu Anda rubah dindingnya, gambar daerahnya juga langsung berubah, otomatis berubah. Itu prinsip yang beda dengan BIM. Jadi BIM itu kita membuat hanya satu objek. Prinsipnya hampir sama dengan prinsipnya si SketchUp. Nih. Di SketchUp ini, saya membuat dinding ini, yaitu jadi tampak atau jadi potongan, barangnya sama. Ini barangnya sama nih. Saya nggak bikin tampak, saya kan nggak bikin tampak di sini. Tampak saya ini tampak saya. Kalau saya mau lihat tampak, ya saya buat aja nih tampak view. Kamera lihat parallel projection, lihat kamera lihat dari standar dari depan. Ini gambar saya, objek saya ya ini saja. Saya nggak bikin tampak lagi. Kalau di AutoCAD tadi kan enggak. Saya gambarnya AutoCAD pena sendiri, saya gambar tampak sendiri, saya bikin 3D sendiri. Tapi kalau di SketchUp enggak. Saya langsung bikin 3D-nya. Saya langsung bikin objeknya sendiri. Kalau saya mau bikin tampak samping, gimana? Iya, lihat aja di kamera. Standar itu tampak samping. Left or right? Right. Agak right aja, right. Nah, ini right. Ini belajar sama. Dan ini nggak akan tertukar. Saya nggak akan salah. Nah, kalau di AutoCAD tadi gimana? Di AutoCAD bisa salah karena saya buat objeknya kan sendiri. Nih, saya bikin gambar denah di sini. Dindingnya ini saya geser nih, saya majukan. Nah, begitu saya gambar tampaknya karena objek yang terpisah, begitu saya pindahin dinding yang di bawah denah tadi, yang di tampaknya nggak berubah. Kenapa? Karena objek ini dan objek ini terpisah satu sama lainnya, nggak jadi satu. Apalagi objek 3D-nya. 3D-nya ini tidak connect secara langsung dengan gambar denah ini. Jadi saya buat gambar itu bisa objeknya. Misalnya nih, misalnya, Pak, ini saya hapus Pak atapnya nih ya, ini saya hapus, saya delete. Delete aja. Saya delete misalnya. Hilang nih ya. Yang hilang hanya di gambar 3D saya aja. Di gambar ini kan nggak berubah nih, tetap sama nih pada ini. Di gambar ini tetap sama nih, nggak berubah. Kalau saya plan, ya gini aja. Ya. Atap ini nggak berubah. Atap tampilan saya di tampak dan di denah itu nggak berubah. Tapi di 3D saya berubah. Makanya kalau saya lihat di gambar cetaknya, objek saya berubah. Ini sudah hilang, tapi di sini masih. Di gambar 3D-nya hilang, tapi di gambar tampaknya itu masih ada. Kenapa? Ya karena objeknya tidak sama. Semua objek 3D-nya sudah hilang atapnya. Atau atasnya. Tapi semua gambar 2D yang saya gambar manual atapnya masih ada 2 tumpuk, tetap sama, nggak berubah. Nah, hal ini tidak terjadi kalau kita menggunakan software yang basisnya adalah 3D. Yaitu SketchUp atau yang lebih canggih lagi BIM. Karena di SketchUp ini, SketchUp itu juga bisa jadi BIM sebenarnya. Kalau kita memanfaatkan semua objeknya itu adalah elemen. Ini misalnya, ini saya buat misalnya.
Kalau saya hapus di sini, delete. Delete. Semua objek saya akan terhapus. Semua objek saya akan hapus. Tuh, hilang. Karena saya bekerja di objek yang sama. DNA saya, ya tampak saya, ya objek saya itu jadi satu. Nah, prinsip nilai nanti akan mendasari bin. Kita bekerja di DNA, di tampilan, tampak di objek elemen yang sama. Kalau kita buang dia dalam gambar, semua objek yang ada di gambar itu hilang. Kita buang ini, semuanya akan hilang. Nggak ada lagi. Semua kolom dimanapun di objek ini akan hilang. Nah, untuk di ini saya hapus ya. Tidak, jangan di save. Untuk di AutoCAD, ya, perintah-perintah gambar itu begitu akan dicetak atau dijadikan sebagai hard copy, itu pakainya pakai paper space. Nanti perintah di sini file, plot, ada dua nih, plot preview, plot. Waktu di plot ada pilih apa nama printernya. Ya. Di sini ada nih ya. Print to Evernote, print to apa saja, print to file, atau print to apa publish to web JPG, PNG. Ini berarti ada mencetak itu dalam bentuk file. Jadi pilih ini. Nah, pilih filenya. Kenapa kita perlu sudah ada kopnya? Ya supaya dia terlihat lebih profesional. Pilih yang mana yang akan dicetak, pilih di window, di tanda yang ini. Jadi yang kalau kita pilih itu yang dari sini sampai ke kertas ini gambarnya. Review. Ini gambarnya. Kenapa dia nggak persis? Berarti ada yang salah di pilihan kertasnya. Ininya pilihnya fit to paper. Kenapa gambarnya ini apa patah-patah gini? Ini berarti resolusinya nggak tajam atau hasil cetaknya nggak tajam. Tinggal naikkan saja. Mau cetaknya yang berapa pixel, mau berapa ini kan 1600 nih, ambil maksimum. Berapa tuh? 1000, ambil maksimum berapa? Itu akan dicetak sesuai dengan yang makin tinggi resolusinya, makin banyak gambarnya, makin besar filenya. Seperti itu. Oke. Nah, yang saya ingin tambahkan bahwa kalau Anda mengerjakan tugas, ya, pertama, kalau Anda belum biasakan diri dengan penggunaan warna-warna, tempat tipis garis, Anda gunakan kombinasi keduanya. Anda gunakan tempat tipis garis, kayak gini ya. Dari ini tidak akan berubah warnanya, tidak akan berbeda. Di layar itu nggak akan ini. Hanya pertama begitu dia dicetak tempat tipis garis. Makanya begitu Anda buat pada saat Anda menggambar, Anda sudah bisa langsung menempatkan bahwa sebagian beda. Misalnya
Saya mau buat lantai ini beda nih, kan lantai garis nih. Saya taruh. Nah, langsung perubahan. Tebal garisnya saya buat berubah langsung. Terus yang dia lebih dekat, lebih tebal. Ini saya buat ini misalnya. Jadi saya buat ini sudah berbeda nih. Kalau ketebalan saya kurangi. Ganti. Jadi saya tahu bahwa garis ini udah kelihatan bedanya nih dibanding yang tadi cuma apa? Cuma satu tebal garis. Jadi tebal garis itu pengaruh terhadap bagaimana nanti di apa, si objek itu dibuat atau ditampilkan. Oke. Sementara ini itu dulu yang ingin saya sampaikan. Jadi ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kebiasaan kita menggunakan alat itu akan mempengaruhi bagaimana kita memanfaatkannya ya. Semakin sering, semakin rapi gambar kita. Nah, gambar sektor itu harus ada ini, ada ukuran, harus ada ketinggian, ukuran, jarak. Ini saya letakkan gambarnya dan ukurannya di satu model space yang sama. Judulnya nggak saya taruh di sini, saya taruhnya di sini. Nih, saya taruh di sini judulnya. Tampak masjid. Nih, saya taruh. Saya taruh nih, tampak masjid. Ini ada tampak. Ini keterangan gambarnya, keterangan nama. Jadi begitu Anda sudah bikin, ya, terus Anda sudah selesai modifikasi, begitu dicetak, Anda nggak perlu lagi atur-atur, karena akan otomatis muncul di dalam setup gambar yang sama. Tadi ya, seperti Anda lihat tadi, saya punya banyak kombinasi file macam-macam alternatif karena sudah set sebagai gambar yang sama. Saya punya gambar apa? Gambar denah, gambar side plan, gambar dua perspektif, gambar tampak, dan gambar tampak 3D. Itu berlaku untuk semua alternatif gambar yang saya bikin. Ya, nggak peduli mau dia bentuknya yang seperti ini, bentuknya yang seperti ini, sama-sama berbeda ya. Itu saya punya gambar yang sama lengkap ya. Seperti ini. Jadi gunakan CAD itu juga sebagai alat Anda untuk mencari desain, bukan cuma untuk bikin gambarnya, tapi untuk mencari desainnya.
Oke, sebentar itu dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Terus silakan di dulu, saya diisi dulu. Oke, ada pertanyaan nggak ini? Jadi berikutnya tinggal tugas-tugasnya diselesaikan, terus lengkapi yang saya sudah kasih komentar di beberapa gambar-gambar yang masuk ya, yang masuk. Masih banyak yang baru, ya saya pahami lah masih banyak yang baru kenal dengan software-nya ya. Nah itu Anda harus tambahkan fungsi-fungsinya yang kemarin sudah kita bahas ya. Gambar-gambar itu gunakanlah seperti patokannya yang di standar yang saya bikin itu standar gambar-gambar manual dan standar komputer AutoCAD. Mana yang dia harus lebih tebal, ya. Mana yang dia harus lebih besar gambarnya dibanding dengan keterangan gambarnya. Jangan sampai keterangan gambarnya bentuknya buletannya lebih besar daripada gambar lingkaran denahnya. Itu kan sudah apa ya, salah kaprah. Yang penting itu adalah gambar, keterangan-keterangan gambar, tulisan-tulisan, mobil, pohon. Itu hanya menjelaskan untuk memperjelas gambar. Jangan sampai dia malah mengaburkan, membuat gambarnya menjadi orang jadi bingung ini gambar mana keterangan mana terlalu besar. Masih salah-salah tuh kalau diperbaiki aja ini supaya jangan kelihatan tidak standar. Ya. Oke. Baik. Sudah semua siap ini ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup. Jika ada pertanyaan, silakan. Prinsipnya hanya sama ya. Nggak ada hubungannya dengan apa? Mahir tidak mahir ya. Semua itu hanya perlu latihan saja. Kalau misalnya sering menggunakan, itu tidak akan ada kesulitan untuk menggunakan perintah-perintahnya. Dan ada banyak ini ya, ada banyak channel untuk melihat tips and tricks orang menggunakan software ya. Kalau saya pribadi, untuk yang terukur dan sudah jelas desainnya seperti apa, saya akan pakai di AutoCAD. Tapi kalau untuk mencari bentuk, mencari alternative design, saya akan pakai SketchUp. Saya akan bolak-balik di antara dua software itu. Kalau sudah selesai semuanya,
saya akan buat di BIM-nya. Saya akan buat di 3 software itu. Tapi BIM itu sebetulnya tergantung dari seberapa mungkin proyek kita itu dikolaborasikan dengan lain, dengan pihak lain. Sebenarnya kalau kita sudah memahami AutoCAD dan SketchUp secara lengkap, itu dengan lebih mudah akan dipelajari. Oke, baik. Tolong dinyalakan dulu ini, semua kameranya. Baik, terima kasih. Tutup kita mendapat jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.